Saya kira memang secara umum ya di luar istilah petugas itu konotasinya kurang positif. Cuman saya melihat secara spesifik di PDI Perjuangan itu hal yang standar. Itu berlaku pada Pak Jokowi, berlaku pada Ganjar atau siapa saja menggunakan istilah itu. Jadi bukan sebagai pembantu Ibu Mega, tapi ini adalah ejawantahan dari pelembagaan politik yang disebut PDI Perjuangan. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta yang juga kader PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran, yang ingin saya tanyakan kali ini sebagai seorang kader PDI Perjuangan, terminologi petugas partai itu sering sekali menjadi persepsi yang buruk untuk PDI Perjuangan, terutama untuk bakal calon presidennya. Gimana Mas Gibran menangkap ini? Wah, itu tanya ke partai aja. Kan Anda kader PDI Perjuangan. Ya, saya juga petugas partai. Ya, saya sih fine-fine aja. Tapi ya kalau yang namanya persepsi publik, sekali lagi persepsi dari anak-anak milenial, Gen Z, ya itu biar mereka sendiri yang menentukan. Petugas partai, anak ingusan, dilaknat, sana belajar dulu. Nah itu saya kembalikan lagi ke teman-teman Gen Z ini. Ya, itu. Karena begini Mas Gibran, ini kita diskusi ya, karena apa? Bagaimanapun juga politik itu tentang persepsi. Mas Gibran juga dari partai pemenang pemilu, menjadi wali kota juga dari PDI Perjuangan. Kenapa saya tanyakan ini? Rasanya Mas Gibran juga perlu didengar gitu sebagai anak muda. Ya nggak didengar juga nggak apa-apa, kan anak baru. Udah ngambekan deh ternyata kamu. Enggak. Kan sekali lagi saya kembalikan ke teman-teman ini. Udah, jangan mengalihkan pertanyaan. Ya, kembali. Merugikan nggak itu sebenarnya? Justru menjadi bumerang nggak? Karena ini kan bisa menjadi juga bagian dari introspeksi. Bumerang atau tidak, baik atau tidak, itu kan semuanya tercermin di survei-survei. Ya udah, itu aja. Saya tidak perlu menjawab itu. Kenapa nggak merasa perlu menjawab itu? Kenapa nggak? Ya biar warga yang menilai. Tapi sekali lagi, yang namanya milenial, Gen Z, itu treatmentnya lain. Treatmentnya tidak bisa yang seperti dulu. Kayak mereka ini. Mereka misalnya datang ke sini ya, datang ke studio. Besok harus pakai kaos warna ini ya. Belum tentu mereka mau semua. Harus berpakaian seperti ini ya, belum tentu mereka mau semua. Nggak bisa diatur kayak gitu. Mbak, dari tadi ini ya, statement saya TikTokable banget loh. Ntar dipotong ya. Ntar saya minta deh. Nggak, soalnya ini treatmentnya lain. Makanya saya juga dalam berpakaian, bersosmed. Ya, jaket bagus nih. Saya juga agak lain. Profile picture itu lain. Ada nggak wali kota, gubernur yang profile picture-nya seperti saya? Kalau yang udah tua pasti, ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini, Mas. Nah. Mbak, banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Itu kan udah saya... Ngomong-ngomong tumben loh, kamu lucu loh. Udah saya bikin kaosnya. Ini saya lagi pesen gantungan kunci juga. Profile picture saya jadikan gantungan kunci. Intinya mereka treatmentnya lain. Mereka nggak mungkin mau dikasih seragam. Mereka nggak mungkin mau dikumpulin di lapangan panas-panas, nggak mungkin mau. Kayak Tuh kan, treatmentnya lain. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatmentnya lain. Sombong. Ini ada nggak ini loh, bonus demografi. Kalau treatmentnya masih seperti dulu, ya ini nggak ketangkep. Itu aja. Susah. Mas Gibran sedang mengevaluasi partainya sendiri ya? Enggak. Aduh. Mbak, jangan, Mbak. Please.
Ya, Enggak, jangan. Saya tidak pada kapasitas untuk mengevaluasi siapapun, partai apapun. Saya tidak mewakili siapapun ya. Ya. Mas, karena ini saya sih ingin misalnya gini, betul ada argumentasi, sudah dong kita sudah harus punya gaya komunikasi karena 55% pemilih Gen Z ya, itu perlu juga ada pendekatan politik yang berbeda gitu. Jangan pendekatan politik, pendekatan komunitas, pendekatan hobi, pendekatan olahraga. Pendekatan politik itu nggak bisa ke anak-anak ini. Mereka sukanya apa? Mereka sukanya nonton Netflix. Aduh, saya sorry nyebut. Gak apa-apa. Nyebut brand. Sorry. Gak apa-apa. Ya intinya pendekatannya lain. Dan tidak bisa disamakan dengan yang dulu-dulu. Itu. Saya udah banyak mengalami apa? Ya justru saya banyak belajar dari mereka ini. Pendekatannya lain. Dan ketika sudah dirangkul, mereka bisa lepas kapanpun. Saya mau minta jawaban dari Mas Gibran. Kalau ada kesan bahwa PDI Perjuangan ini sombong, apa penjelasan seorang kader PDI Perjuangan Gibran Raka Ya sekali lagi saya kembalikan ke warga untuk menilai. Nggak ada pembelaan? Tapi dari partai yang namanya misalnya anak-anak muda itu sudah ada badannya sendiri. Anak-anak muda pasti selalu diberikan tempat. Contohnya kan saya ada di situ juga. Sebenarnya apa yang dipersepsikan publik itu juga tidak kenyataannya tidak sejelek itu kok. Ya. Ada juga Mas Gibran yang kemudian menarasikan secara terus-menerus bahwa Presiden Jokowi dan Bu Mega ini retak hubungannya. Enggak. Baik-baik aja. Dan kemudian itu terus dinarasikan bahwa Pak Jokowi kecewa dengan PD Perjuangan. Kecewa karena misalnya pada waktu pengumuman capres Mas Ganjar tidak ada pemberitahuan dulu pada Pak Jokowi, sudah di Solo, mau Idul Fitri baru dipanggil. Ini terus menjadi percakapan yang mencerminkan wah Pak Jokowi ini tersinggung sama PD Perjuangan, a.k.a. Ibu Mega. Ya kalau tersinggung kan nggak mungkin datang juga. Biasa aja, masih baik. Jadi baik-baik saja itu indikatornya apa? Gitu deh. Masih sering berkegiatan, kalau udah nggak baik-baik saja kan ya udah lepas gitu aja Mbak. Bu Mega dan Pak Jokowi selalu baik-baik saja. Iya, orang sekarang mempersepsikan hubungan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sudah tidak seperti dulu. Buktinya kemarin diskusi lama. Ya, semuanya baik-baik saja. Sekarang emang beda gaya komunikasinya Mas Gibran ya? Iya, konsultannya yang pinter sih. Konsultan ini juga akan mengantar Gibran Raka Buming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden. Kami kembali sesaat lagi.